Shalom, beloved people. Tidak ada situasi dalam kehidupan ini yang dapat bertahan menghadapi Tuhan yang bertahta di atas pujian umatnya. Minggu lalu kita telah melihat mengenai pujian dan mengenai apa itu pujian dan apa itu pujian pengagungan dan apa perbedaan di antara mereka. Hadirkan pujian pengagungan kepada Tuhan dalam segala situasi sebab Tuhan bertahta di atas pujian umatnya. Sehingga apapun yang tidak dapat menghentikan Tuhan tidak akan dapat menghalangi kemenangan atas situasi yang Anda hadapi. Haleluya. Minggu ini kita akan melihat mengenai praise targeted warfare atau peperangan rohani mempergunakan senjata pujian pengagungan yang ditargetkan kepada suatu sasaran yang spesifik, seperti situasi atau keadaan yang negatif yang sedang Anda hadapi, atau masalah, persoalan yang sedang menghadang perjalanan hidup Anda, sehingga Anda mengalami kemenangan yang pasti. Haleluya. Sebelum kita masuk lebih jauh, saya ingin mengingatkan, pertama, jika kita membutuhkan pertolongan Tuhan menghadapi konflik apapun, bebaskan dirimu untuk memuji Tuhan dalam pujian pengagungan. Pujian yang disertai dengan iman, dengan segenap hati mengagungkan Tuhan dan kesetiaannya dan integritas firman-Nya. Karena Tuhan bertahta di atas pujian umatnya, setiap roh jahat akan menyingkir dari jalan hidup Anda. Yang kedua, pujian adalah senjata yang diberikan Tuhan kepada anak-anaknya untuk mempermalukan iblis. Kita memindahkan peperangan ke tangan Tuhan ketika kita memuji-muji Dia di tengah situasi negatif yang iblis coba luncurkan ke arah kita. Dengan segenap hati, agungkan Tuhan sementara mata kita memandang rendah musuh-musuh kita saat pujian pengagungan kita naikkan kepada Tuhan. Dan kita akan melihat musuh-musuh kita diratakan oleh Tuhan. Mazmur pasal 59 ayat 9 dan 10 mengatakan, "Ya kekuatanku, aku mau berpegang kepadamu, sebab Allah adalah kota bentengku. Allahku dengan kasih setianya akan menyongsong aku, Allah akan membuat aku memandang rendah seteru-seteruku." Mazmur 27 ayat 6 mengatakan, "Maka sekarang tegaklah kepalaku mengatasi musuhku sekeliling aku. Dalam kemahnya, aku mau mempersembahkan korban dengan sorak-sorai. Aku mau menyanyi dan bermazmur bagi Tuhan." Saat kita memuji Tuhan, tegakkan kepala kita di atas musuh sekeliling kita. Sebab Tuhan bertahta di atas pujian kita dan peperangan berpindah tangan kepada Tuhan. Ketiga, pujian bukanlah soal perasaan. Perasaan-perasaan seperti rasanya sedang tidak ingin memuji Tuhan karena tidak sedang senang, situasi tidak sedang baik, atau rasanya sedang ingin memuji Tuhan karena segalanya berjalan dengan baik dan sebagainya. Perasaan bukan landasan untuk memuji Tuhan. Pujian bukan soal perasaan. Pujian adalah soal iman kepada Tuhan di atas segala masalah atau situasi. Jadi dalam situasi apapun, pandang rendah gunung-gunung yang menghadang Anda. Arahkan hati kepada Tuhan dan ratakan gunung-gunung itu dengan pujian kepada Tuhan. Haleluya. Ketika kita masuk ke alam pujian pengagungan, setiap tembok Yeriko dalam hidup kita diruntuhkan Tuhan, sehingga tidak ada lagi musuh yang bisa luput dari kehancuran. Haleluya. Sekarang, mari kita masuk ke dalam bagian yang penting, yaitu targeted praise tadi. Senjata pujian yang ditargetkan kepada sasaran yang spesifik untuk diruntuhkan oleh Tuhan. Contoh pertama yang pernah kita lihat sebelumnya adalah saat Yosafat menghadapi gabungan 3 bangsa yang menyerang dan akan membinasakan Yehuda. Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, gabungan 3 bangsa ini begitu besar sehingga Yosafat dikatakan menjadi takut dan mencari Tuhan. Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, di ambang kehancuran itu Yosafat dan Yehuda menaikkan targeted praise, pujian yang secara khusus dinaikkan kepada Tuhan dengan target atau sasaran gabungan ketiga bangsa yang sedang mengancam kelangsungan hidup bangsa Yehuda. Nah, Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, kita melihat bahwa firman Tuhan berkata gabungan 3 bangsa tadi dihadang oleh Tuhan sehingga hancur sama sekali. Adalah pujian pengagungan yang dinaikkan kepada Tuhan dengan target
gabungan tiga bangsa tadi yang kemudian menyebabkan kemenangan yang gemilang bagi Yosafat dan Yehuda. 2 Tawarik pasal 20 ayat 21 sampai 24 mengatakan, setelah ia berunding dengan rakyat, ia mengangkat orang-orang yang akan menyanyi nyanyian untuk Tuhan dan memuji Tuhan dengan pakaian kudus yang semarak. Pada waktu mereka keluar di muka orang-orang bersenjata sambil berkata, nyanyikanlah nyanyian syukur bagi Tuhan, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Ketika mereka mulai bersorak-sorai dan menyanyikan nyanyian pujian, dibuat Tuhanlah penghadangan terhadap Bani Amon dan Moab, dan orang-orang dari pegunungan Seir yang hendak menyerang Yehuda sehingga mereka terpukul kalah. Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan, dikatakan mereka mulai bersorak-sorai, dibuat Tuhanlah penghadangan. Ketika mereka mulai bersorak-sorai, ya, sedang berjalan menuju medan peperangan untuk berhadapan dengan ketiga bangsa tadi, mereka menaikkan pujian kepada Tuhan. Dan ketika mereka mulai bersorak-sorai dan menyanyikan nyanyian pujian, dibuat Tuhanlah penghadangan. Tuhan menghadang musuh-musuh mereka, dan musuh-musuh mereka semua dihancurkan. Haleluya! Dikatakan di ayat 23, lalu Bani Amon dan Moab berdiri menentang penduduk gunungan Seir. Tuhan membuat penghadangan sehingga mereka saling berperang satu dengan yang lain. Dikatakan mereka hendak menumpas dan memunahkan satu dengan yang lain. Segera sudah mereka membinasakan penduduk Seir, mereka saling bunuh-membunuh. Ketika orang Yehuda tiba di tempat peninjauan di padang gurun, mereka menengok ke tempat laskar itu, tampaklah semua telah menjadi bangkai berhantaran di tanah, tidak ada yang terluput. Anda lihat apa yang terjadi ketika targeted praise dinaikkan kepada Tuhan, maka kemenangan yang gemilang terjadi. Targeted praise menerapkan iman dalam pujian terhadap musuh yang sedang dihadapi. Sekali lagi saya tekankan, targeted praise atau praise, pujian yang dinaikkan kepada Tuhan dengan target, ya, sasaran musuh yang spesifik yang sedang dihadapi, ya, itu menerapkan iman dalam pujian terhadap musuh yang sedang dihadapi. Firman Tuhan dalam Efesus 6 ayat 16 mengatakan, dalam segala keadaan, pergunakanlah perisai iman, sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Dengan perisai apa? Iman. Itu sebabnya saya katakan tadi, targeted praise menerapkan iman dalam pujian terhadap musuh yang sedang dihadapi. Sebab dengan perisai iman itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Itu sebabnya apa yang dia rancangkan, kejahatan yang dia rancangkan kepada kita tidak bisa berhasil. Dalam 1 Yohanes 5 ayat 4 dikatakan, sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. Haleluya! Iman kita, itulah kemenangan yang mengalahkan dunia. Ketika kita menaikkan targeted praise, menerapkan iman dalam pujian terhadap musuh-musuh kita, kita memuji Tuhan dengan iman, ya, menerapkan iman dalam pujian terhadap musuh yang sedang kita hadapi, maka kemenangan pasti terjadi. Why? Kenapa? Karena Tuhan bertahta di atas puji-pujian umatnya. Dan ketika Tuhan bertahta di atas puji-pujian umatnya, kita memuji Tuhan, maka apa yang terjadi? Peperangan berpindah tangan. Ketika Yosafat menaikkan targeted praise, Tuhan mengulurkan tangannya, dan tidak ada yang dapat menahan atau menghentikan Tuhan. Tangan Tuhan memberikan kemenangan yang gemilang kepada Yosafat. Saudaraku, apapun yang tidak ditanam oleh Tuhan dalam hidup Anda, namun selama ini telah bertumbuh dalam kehidupan, keluarga, bisnis, keuangan, anak-anak, atau kesehatan Anda, dapat, sekali lagi saya katakan, dapat dicabut sampai ke akar-akarnya saat Anda mengangkat senjata rohani, targeted praise ini, menargetkannya terhadap hal-hal yang Anda hadapi. Haleluya! Angkat pujianmu di depan semua musuh, seperti yang dilakukan Yosua di depan Yeriko, pasukannya dan temboknya yang perkasa. Apa yang firman Tuhan katakan? Yosua 6 ayat 1 berkata, dalam pada itu Yeriko telah menutup pintu gerbangnya, telah tertutup kota itu karena orang Israel. Tidak ada orang keluar atau masuk. Ahli-ahli Alkitab mengatakan bahwa tembok Yeriko begitu tebal, sehingga orang Yeriko biasa mengadakan pertandingan kereta perang di atas tembok kota itu.
adalah sesuatu yang mustahil untuk bisa meruntuhkan tembok kota Yeriko. Ini adalah gambaran dari suatu masalah yang sangat mustahil untuk dapat ditaklukkan oleh Yosua dan bangsa Israel pada waktu itu. Tapi Tuhan memberikan apa? Senjata pujian kepada mereka. Dan mereka menargetkan senjata itu kepada sasaran. Dan firman Tuhan mengatakan, Yosua 6 ayat 20, lalu bersoraklah bangsa itu, sedang sangkakala ditiup. Segera sesudah bangsa itu mendengar bunyi sangkakala, bersoraklah mereka dengan sorak yang nyaring. Maka runtuhlah tembok itu. Lalu mereka memanjat masuk ke dalam kota, masing-masing langsung ke depan dan merebut kota itu. Targeted praise digunakan oleh Yosua dan orang-orang Israel, dan kemenangan yang mencengangkan terjadi bagi mereka. Tuhan turun tangan atas apa yang mereka jadikan sasaran saat mereka memuji, bersorak-sorai bagi Tuhan, dan tembok Yeriko runtuh sama sekali. Seluruh pasukan Yeriko dihancurkan sama sekali hari itu. Anda juga dapat mengalami kemenangan yang gemilang seperti mereka. Haleluya! Sejak saat ini, dalam nama Yesus, apapun yang Anda jadikan target saat Anda memuji Tuhan, setiap benih yang ditanam musuh di dalam hidup Anda, yang seharusnya tidak ada dalam hidup Anda, Tuhan sendiri akan turun tangan dan mencabutnya dari hidup Anda saat Anda menaikkan targeted praise kepada Tuhan. Haleluya! Senjata targeted praise akan menyebabkan musuh-musuh kita dilucuti. Segala sakit penyakit, kemiskinan, kekurangan, kegagalan, semua akan tercabut sampai akar-akarnya dari hidup kita. Mazmur 92 akan terjadi dalam hidup Anda. Dikatakan dalam terjemahan bahasa Inggris King James Version, mine eye also shall see my desire on mine enemies, and mine ears shall hear my desire of the wicked that rise up against me. Mataku akan melihat apa yang kurindukan menimpa musuh-musuhku, dan telingaku akan mendengar apa yang kurindukan menimpa mereka yang bangkit menyerang aku. Haleluya. Itulah yang akan terjadi saat Anda menaikkan target praise kepada Tuhan. Lewat senjata rohani pujian, kita akan masuk ke dalam zona tidak bisa disakiti. Sebab Tuhan bertahta di atas pujian. Dan kehadiran Tuhan otomatis melenyapkan iblis. Ingatkan diri kita, saat roh jahat menyerang Saul, Daud mulai memuji Tuhan dengan kecapi. Dan roh jahat itu pergi meninggalkan Saul. Tuhan yang bertahta di atas pujian umatnya, itulah yang membuat senjata pujian superior dalam setiap konflik kehidupan. 1 Samuel 16 ayat 23 berkata, dan setiap kali apabila roh yang daripada Allah itu hingga pada Saul, maka Daud mengambil kecapi dan memainkannya. Saul merasa lega dan nyaman, dan roh yang jahat itu undur daripadanya. Tidak ada roh jahat yang dapat bertahan dalam atmosfer yang dipenuhi pujian pengagungan kepada Tuhan. Sebab pujian adalah tempat natural Allah bertahta. Haleluya. Pujian kelihatannya sangat sederhana. Tetapi karena Tuhan bertahta di atas pujian, saat kita memuji Tuhan, peperangan berpindah tangan kepada Tuhan dengan murah. Tuhan yang bertahta di atas pujian kita akan menjadikan kita lebih dari pemenang dengan kita rileks saja memuji Tuhan. Haleluya. Karena tidak ada yang dapat melawan Tuhan adalah hikmat. Kalau Anda menghadirkan pujian, pengagungan, targeted praise terhadap musuh-musuh Anda dalam kehidupan ini. Mazmur 149 ayat 3-4 mengatakan, biarlah mereka memuji-muji namanya dengan tari-tarian, biarlah mereka bermazmur kepadanya dengan rebana dan kecapi, sebab Tuhan berkenan kepada umatnya. Ia memahkotai orang-orang yang rendah hati dengan keselamatan. Ayat-ayat ini memberikan kepada kita pemahaman bahwa memuji Tuhan tidak berhenti hanya pada menyanyikan pujian kepada Tuhan, tetapi juga melibatkan lebih dari itu. Dikatakan dalam ayat 3 bahwa mereka memuji-muji namanya dengan tari-tarian dan dengan alat-alat musik. Apa yang terjadi kemudian saat kita menerapkan hal ini? Ayat 4 mengatakan bahwa Tuhan memahkotai umatnya yang memuji-muji dia dengan tari-tarian tadi. Kata memahkotai dalam bahasa Inggris mempergunakan kata beautify, yang artinya mempercantik. Saat kita menaikkan targeted praise dengan menari dengan segenap hati di hadapan Tuhan, Tuhan akan mempercantik
mempercantik kehidupan kita. Semua yang menjadikan hidup kita tidak elok akan dilenyapkan oleh Tuhan. Dan hidup kita akan menjadi bagaikan dikenakan mahkota oleh Tuhan. Haleluya. Saat kita menari bagi Tuhan, saat kita naikkan targeted praise kepada Tuhan, pembalasan Tuhan akan turun atas setiap hal yang menjadikan hidup kita buruk, dan kehidupan kita akan diubah menjadi cantik. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, sebelum kita menerima doa berkat, saya mau mendoakan segala kebutuhan yang Anda miliki, apapun itu, entah kebutuhan jasmani atau kebutuhan rohani, kebutuhan materi, apapun itu. Mari buka kedua tanganmu, angkat kepada Tuhan. Di dalam nama Yesus, aku berdoa, aku memperkatakan bahwa Allahku memenuhi segala kebutuhanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Dan dalam nama Yesus, setiap roh yang mau mencuri segala berkat yang telah disediakan Tuhan dari kehidupan anak-anak Tuhan, di dalam nama Yesus, meninggalkan setiap orang. Dan dalam nama Yesus, malaikat Tuhan membawa segala penyediaan supranatural sorga yang sudah disediakan di dalam Kristus Yesus oleh Allah Bapa kepada setiap orang yang mendengar pemberitaan firman ini dalam nama Yesus, sehingga setiap kebutuhan dipenuhi menurut kekayaan Tuhan di dalam kemuliaan dalam nama Yesus. Kalau Anda sakit, buka kedua tanganmu kepada Tuhan dalam nama Yesus. Aku memperkatakan bahwa oleh bilur-bilur Yesus engkau sudah sembuh. Maka dalam nama Yesus, iblis angkat semua gejala yang kamu coba tunjukkan dalam tubuh anak-anak Tuhan ini dan menyingkir dari mereka dalam nama Yesus. Dan dalam nama Yesus, tidak ada sakit penyakit. Kuasa sakit penyakit aku hancurkan dari setiap orang yang mendengarkan pemberitaan firman ini. Dan aku perkatakan kesembuhan sempurna, pemulihan sempurna, dan kesehatan sempurna atas mereka dalam nama Yesus. Haleluya. Mari, karena waktunya kita menerima berkat dari Tuhan. Buka kedua tanganmu pada Tuhan dan terimalah berkat dari Tuhan. Dalam nama Yesus, karena apa yang Yesus Kristus telah kerjakan bagi kita di kayu salib, karena curahan darahnya, karena penebusannya sempurna, maka sekarang tidak ada lagi penghukuman bagi mereka yang dalam Kristus Yesus. Engkau telah ditebus, harga yang telah dibayar lunas. Oleh sebab itu setiap kutuk tidak berlaku lagi dalam hidupmu. Yang ada hanyalah berkat Tuhan yang memberkati engkau dalam segala hal. Berkat Tuhan itu kau naik terus, tidak turun. Kau jadi kepala bukan ekor. Kenapa Yesus tanganmu dibuat Tuhan berhasil. Dengan panjang umur Tuhan mengenyangkan kau, dan Tuhan memperlihatkan kepadamu keselamatan daripadanya. Umurmu minimal 120 tahun. Dan dipenuhi dengan hari-hari yang baik dari Tuhan. Dalam nama Yesus. Tidak ada yang jahat mendekat kepadamu. Tidak ada tulah mendekat kepada kemah kediaman. Amin. Tuhan Yesus